Terima kasih kalian sudah klik video ini. Bagi kalian yang ingin ikutan Cerberus Copy Trading, langsung saja klik link deskripsi yang ada di bawah ini dan langsung akan muncul tampilan seperti ini. Lalu silahkan kalian langsung klik daftar. Bagi yang belum punya akun, untuk username itu bebas. Misalkan nama username-nya adalah pemula trading dan jangan lupa untuk di akhir username-nya diberikan @cerberus.com. Jika kalian tidak mengetik cerberus.com, maka akun Anda tidak akan bisa terdaftar. Untuk password silahkan kalian pilihkan sendiri. Untuk nama silahkan bebas. Untuk nomor handphone harus nomor handphone yang aktif karena jantung Cerberus Copy Trading itu ada di dalam nomor handphone. Jika nomor handphone berbeda, maka Cerberus Copy Trading tidak akan berlaku. Untuk kode referral bisa diisi atau bisa dikosongkan. Setelah kalian sudah mengisi semuanya, bisa langsung kalian klik register dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengaktifasi Cerberus Copy Trading, bisa langsung kalian WA admin terhadap nomor ini. Dan untuk biayanya adalah 4 juta rupiah untuk member reguler dan 40 juta rupiah untuk member eksklusif. Jika kalian ingin mengetahui simulasi profit tradingnya, langsung bisa kalian klik kalkulator Cerberus, masukkan modal dengan satuan dolar, klik 1000 misalkan, dan untuk jumlah harinya max 365, langsung klik hitung. Setelah itu akan muncul seperti ini dan scroll ke bawah. Nah, di sini adalah total profit bersihnya, yaitu totalnya adalah 3.293. Untuk info lebih lanjut, silahkan WA admin di nomor ini. Selamat menikmati materi di video kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Di video kemarin saya sudah bilang bahwasanya saya akan ambil open posisi long, yang lebih tepatnya di dalam video ini. Di dalam video ini sekali lagi saya akan ambil open posisi long di area kepala 104.000 dan kepala 105.000, oke? 104 dan 105, dan akan take profit di kepala sekitar area 107.000. Oke. Dan setelah yang kalian lihat bahwasanya sekarang ini malah dump. Pertanyaan besarnya adalah apakah saya sangkut? Jawabannya adalah tidak. Saya tetap profit. Oke, loh bang kok bisa kayak gitu? Ya memang bisa. Mungkin itulah perbedaan antara signal gratis dan Cerberus ya. Kalau signal gratis ini kan mempunyai sebuah tempo waktu yang cukup lama, yang kadang-kadang itu di luar dari keputusan saya atau improvisasi yang ada di dalamnya. Oke, kenapa bisa saya close tiba-tiba ya? Saya tetap ambil open posisi long seperti ini nih. Saya tetap ambil open posisi long, cuma saya scalping jauh di bawah yang saya sampaikan di dalam video kemarin. Kenapa seperti itu? Kalian ingat gak bahwasanya saya selalu berkata bahwasanya semua teknik analitikal, semua hal-hal apapun itu, baik analitikal, teknik logic trading, RSI, MACD dan sebagainya kayak gitu, itu akan bullshit di hadapan fundamental. Oke? Nah, fundamental juga itu kan terbagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah naratif, yang kedua adalah non naratif. Oke? Yang dimana masing-masing itu juga mempunyai suatu kebijakan tersendiri, atau lebih gampangnya kayak gini deh. Ada sebuah berita yang ambigu, ada sebuah berita yang benar-benar real. Contoh, apa sih bedanya berita real sama ambigu itu? Biasanya kalau berita ambigu itu bersifat universal. Contoh, Donald Trump atau pemerintah Amerika Serikat atau pemerintah apapun itu atau pemerintah dunia bilang akan mendelegasikan Bitcoin menjadi salah satu alat pembayaran gitu. Tapi tanggal pastinya nggak ada, detailnya nggak ada. Nah, itu namanya ambigu. Kalau yang benar-benar real gitu kan, misalkan MicroStrategy akan memborong Bitcoin dengan 1 juta dolar di tanggal sekian. Michael Saylor akan memborong Bitcoin 2 juta dolar di tanggal sekian. Elon Musk akan memborong Dogecoin di tanggal sekian gitu kan. Nah, itu adalah yang real ya. Saya rasa kalian juga bisa menilai ya mana yang ambigu atau mana yang bersifat universal, mana yang bersifat real. Nah, kemarin itu juga saya mendengar desas-desus yang cukup signifikan yang dimana ini sangat berpengaruh di dalam Bitcoin walaupun memang biasanya sesaat aja nih. Beritanya apa? Salah satu stablecoin dunia itu USD itu kemarin kehilangan skala 1:1-nya. Bisa kalian baca di dalam CoinMarketCap ya, ataupun di mana-mana pun ada lah. Kalian bisa baca berita ini nih. Ini ya, USD 0++ loss 1:1 ini kita coba bahasa Indonesianya ya. Kehilangan patokan 1:1 dan kepanikan melanda. Biasanya setiap kali stablecoin baik itu USD, USDC, BUSD, PAX, USD 0 dan lain sebagainya. Nah, itu
Kalau dia kehilangan ya, nilai konversi 1:1 itu akan terjadi kepanikan walaupun dalam jangka pendek. Sebenarnya saya juga masih mikir ya, kripto itu kan desentralisasi, kok masih pakai hal-hal yang kayak begini. Justru hal-hal yang kayak gini nih bisa dimanipulasi oleh para cukong sehingga kepanikan melanda. Bahkan ini turunnya cukup lumayan ya, dari mulai $1 hingga 0,937. Jika kita memakai, misalkan kita modal 1 triliun ya, modal 1 triliun atau modal 1 miliar lah, atau modal 100 juta lah, kita beli 930 juta, dijual kembali itu jadi 1 miliar kayak gitu. Nah, sehingga ini bisa kalian baca-baca lah ya. Opsi ini memungkinkan penukaran 1:1 pada patokan $1, tetapi mengharuskan pengguna kehilangan sebagian reward yang terkumpul ya. Intinya banyak yang bisa kalian searching di teori di atas kertas. Intinya pada saat hal-hal seperti ini terjadi, itu akan terjadi kepanikan sell. Walaupun memang kemarin ada beberapa good news yang bersifat universal. Harusnya memang naik ya, harusnya memang naik di area sekitar 100 tujuan ya kemarin nih ya, di area kemarin. Cuma tiba-tiba dump. Cuma sekali lagi ya, biasanya kalau kayak gini itu cuma bersifat sementara aja. Ini kan dumpnya kurang lebih dari sekitar 107 hingga ke 102. Di dalam video ini tetap ya, karena memang jika terjadi hal-hal seperti ini, itu bersifat short term. Dan pada saat Bitcoin itu terjadi dump, itu akan memicu trigger bounce ya. Bounce itu akan mantul ke atas, biasanya kayak gitu. Saya akan tetap mengambil open posisi long ya di area kepala 101.000 hingga kepala 100.000. Cuma sekalipun saya yakin itu terjadi bounce, itu tetap money management itu harus tetap di tangan kita. Maksudnya bagaimana Bang? Ya harus tetap kita menggunakan money management. Cuma 10%, 20% itu, makanya kalau misalkan kalian adalah member Cerberus, itu semuanya udah terotomatis. Oke? Ya memang wajar-wajar saja ya, pra-Januari apalagi dekat Imlek, terus apalagi dekat Februari yang katanya akan terjadi crash, Bitcoin crash gitu kan, akan terjadi banyak sekali drama yang dimana itu semuanya menaratifkan Bitcoin akan turun, biasanya kayak begitu. Nah kalau mungkin Cerberus atau Adi Firmansyah mungkin cari yang bounce-nya aja ya, cari yang pantulan-pantulan dikitnya aja kayak gitu. Intinya kita dance in the market lah, daripada kita terlalu memaksakan hold dalam jangka waktu lama gitu ya. Nah itu mungkin perbedaan antara kalian menggunakan signal gratis dan menggunakan Cerberus. Jika signal gratis itu memang semuanya berdasarkan teknik analytical CoinGlass fundamental universal ya. Cuma ketika memang tiba-tiba ada fundamental atau bad news gitu kan, tiba-tiba muncul nongol, nah itu akan bisa terjadi reversal. Pada saat hal seperti itu biasanya saya akan langsung close dan akan open posisi di bawahnya lagi dan menunggu bounce kayak gitu ya. Nah ini udah kepala di 101 ribuan nih tadi ya, udah menyentuh. Saya akan ambil open posisi di kepala 101 dan kepala 100 dan akan take profit di area kepala sekitar 103.000. Oke? Sekali lagi, saya akan ambil kepala 101 dan 100.000 dan akan take profit di kepala 103.000. Cuma sekali lagi masih tetap menggunakan money management. Paling maksimal 20%, atau saya sarankan jika kalian nggak jago-jago banget, itu kalian pakai 10% aja menggunakan mode average dengan menggunakan leverage yang cukup masuk akal ya, bukan leverage 75 kali lipat ke atas gitu kan. Bahkan saya sampai ingat kemarin ada yang bilang bahwasanya, Bang, gue udah open posisi dari 99.000 leverage 75 kali lipat di 110 sama dia nggak di close, ditahan terus. Nah sekarang ini udah mendekati open posisinya lagi nih, bisa-bisa ke 99.000 lagi. Dan kalau dia memakai mode isolate ya, jelas akan terjilat ya margin call-nya ya. Dia akan terjemput margin call-nya karena leverage 75 kali lipat itu sangat dekat ya. Kalau kita open posisi 99.000 di area sekitar 98.000, itu pasti udah margin call di area 98 ribuan. Apalagi kalau memakai mode isolate. Sekalipun pakai cross margin, saya tidak yakin bahwasanya orang yang sebijak itu memakai cross margin berani separah itu ya. Yang ada pasti nyangkut. Sebenarnya kesimpulan dari ini semuanya adalah jangan greedy. Ketika memang ada good news yang berlawanan atau reversal, kita harus segera close dan mencari bounce-nya kayak gitu. Nah, kelemahannya adalah jika kita mengambil online seperti ini, ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba. Cuma kalau di Cerberus pasti aman. Oke? Untuk di Cerberus sendiri mungkin hari ini cukup besar ya. Di Cerberus sendiri itu hari ini sekitar 13%, kemarin itu 9%, tanggal 21 3%. Oke? Jadi memanfaatkan momen ini, Cerberus juga nyampe sekitar 13%. Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Adi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.